Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan bagian akhir daripada Ummatul Sifat, ya. Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, "Nashhadu lil 'asharati bil jannah kama syahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan kita juga mempersaksikan 10 sahabat sebagai penduduk surga sebagaimana mereka dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Faqal, beliau bersabda, Abu Bakr fil jannah, Abu Bakar di dalam surga, wa Umar fil jannah, Sa'id fil jannah. Abu Bakar tinggal dalam surga, Umar tinggal dalam surga, Utsman tinggal dalam surga, wa Ali tinggal dalam surga, wa Talha fil jannah, ya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala tinggal di surga, wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah, wa Sa'd fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, dalam surga, wa Sa'id fil jannah, Sa'id bin Zaid, ya, fil jannah tinggal di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah dalam surga. Hadisnya sahih, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud juga. Ya. Wa kullu man kallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah isna lahu. Siapa saja yang dipersaksikan oleh Nabi SAW sebagai ahli jannah, maka kita juga mempersaksikan orang itu sebagai ahli jannah. Kaqaulihi, seperti contohnya sabda Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain sayyidu ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin syabab ahli jannah, ya, para pemuda ahli jannah. Ya, ini bagaimana ini maksudnya? Kan penduduk surga pemuda semua. Enggak ada yang kakek-kakek, nenek-nenek, semua syabab ahli jannah itu, semua pemuda. Ini masih muda. Ya, ahli jannah yang mereka yang ketika di dunia ini masih dalam usia dalam usia syabab, dalam usia muda. Ya. Wallahu a'lam. Wa qawli Sa'd bin Qais innahu min ahli jannah, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sa'd bin Qais, innahu min ahli jannah, ya, bahwa Sa'd bin Qais itu ahli jannah. Wa najmu ahadan. Dan kita tidak bisa memastikan seorang pun min ahli qiblah di jannah wala nar. Dan kita tidak bisa memastikan seorang pun dari umat Islam ini, ahli qiblah itu adalah umat Islam. Sebagaimana sholat salatana, wastaqbala qiblana, ya. Barang siapa yang sholat dengan sholat kami dan menghadap kiblat kami. Ya. Jadi ahli Islam, orang Islam itu sering disebut juga ahli kiblat. Ahli kiblat. Ya, disebut ahli milah, disebut ahli kiblat. Ya. Kita tidak memastikan seorang pun dari umat Islam sebagai ahli jannah atau ahli nar, sebagai penduduk surga atau penduduk neraka, illa jazamanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum, ya, kita katakan orang-orang beriman dari umat Muhammad SAW ini akan masuk surga. Orang-orang beriman dari umat Muhammad SAW ini mereka adalah penduduk surga. Orang-orang kafir mereka adalah penduduk neraka. Tetapi kalau satu persatunya, maka kita tidak bisa memastikannya kecuali yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna narju lil muhsin. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, demikian kita mengharapkan surga bagi orang yang berbuat kebajikan dari kalangan umat Islam, wa nakhaf 'alal musyrik, dan kita mengkhawatirkan neraka bagi orang yang berbuat maksiat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nukaffiru ahadan min al-qibati bi dzambin, dan kita tidak akan mengkafirkan seorang pun dari umat Islam bi dzambin dengan sesuatu maksiat. Ya, ini istilah dzam, dosa
dalam rumusan akidah Ahlussunnah yang biasa disebut itu maknanya adalah dosa, maksiat. Maknanya apa? Maksiat. Ya, maksiat maduna syirk wal kufur. Yang tidak mencapai level syirik ataupun kufur akbar. Ya. Sebagaimana kemarin sudah kita baca di dalam Qa'idah al-Wasithiyah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Al-ma'siyatu kulluha al-ma'asi min amri jahiliyah. La yukaffaru ahadun atau la yukaffaru sahibuha bi irtikabiha illa syirik. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan begitu. Ya, maksiat itu semuanya adalah kejahiliahan. Siapa yang melakukannya dari umat Muhammad SAW maka tidak divonis kafir kecuali syirik. Jadi istilah ini harus dipahami. Ya, istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama dalam tulisan mereka. Kita tidak mengkafirkan seorang dari ahlul qiblah dari umat Islam dengan sebab dosa. Ini bantahan kepada Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan ya umat Islam sebab melakukan dosa besar, dan juga bantahan kepada Murji'ah yang mereka menganggap bahwa dosa dan maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan seorang muslim. Ya. Wala nukhriju 'anil Islam bil 'amalin, dan kita tidak memvonis seorang muslim itu dari Islam, keluar dari Islam dengan sebab amal perbuatannya. Ini para ulama dalam menjelaskan ucapan Ibnu Qudamah ini ada kritikan. Ya, karena Ahlussunnah itu berpendapat bahwa iman itu adalah keyakinan, ya, ucapan dan amal perbuatan, maka demikian pula sebab kekafiran. Sebab kekafiran itu ada yang berupa keyakinan, ya, seperti meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada pengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya sebab kekafiran yang kedua adalah ucapan. Sebab kekafiran yang kedua adalah apa? Adalah ucapan, ya. Seperti apa? Seperti ucapan-ucapan kufur, ya, istighatsah kepada ya orang-orang yang telah wafat, ya. Berdoa ya kepada jin, ya, berdoa kepada orang yang telah wafat, ucapan kekafiran. Dan ada kekafiran yang berupa amal perbuatan, ya, sujud ya kepada kuburan, sujud kepada berhala, ya, menyembelih hewan dikorbankan untuk jin. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah sebagaimana iman itu berupa ucapan, keyakinan dan amal perbuatan, kekafiran itu juga berupa apa? Keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Ya. Ini nanti akan diperinci di dalam beberapa hari dalam Ahlussunnah. Ya. Wa nara al-ajza wal jihad ma'diyaini ma'a ta'ati kulli imamin tarran kana aw fajr. Dan kita berpandangan, ini mulai perkara-perkara yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dan kita berpandangan wajibnya, ya, tetap wajib menunaikan haji dan jihad. Ya, ma'diyain tetap wajib penunaian haji dan jihad ma'a ta'ati kulli imamin, disertai dengan ketaatan kepada setiap imam muslimin, dan setiap imam muslimin barran kana aw fajira, ya, baik imam muslimin itu saleh ataupun fajir, saleh ataupun fajir. Adapun apabila yang dianggap sebagai imam muslimin itu ya dia melakukan kekafiran kufur bawa, ya, maka tidak ada ketaatan ya terhadapnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila antarau kufran bawaan indakum, ya, min Allah itu burhan, kecuali engkau melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin kamu dan kamu memiliki dalil ya dari Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut, ya, maka tidak ada ketaatan lagi dan tidak disebut sebagai imamul muslimin, tetapi disebut sebagai tauhid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyahakamu ila atau ya, jika engkau lihat orang-orang yang ya mengaku mendapatkan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kitab sebelum kamu,
Mereka ingin bertahakkum mencari keadilan hukum kepada at-tauhid, ya, kepada at-tauhid. Yani kullu hakim ya yahkumu bi ghairi ma anzalallah, yahkum ma yukhalifu ya hukm Allah. Setiap hakim yang memutuskan hukum di antara manusia dengan hukum yang menyelisihi, yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Dia pun ya, "Waman ahsanu hukman liqaumin, waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun." Ya. Apakah mereka hendak mencari hukum jahiliyah, hukum yang mukhalif ya, li hukmillah, yang bertentangan, yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, disebut hukum jahiliyah, dan hakimnya disebut hukum binnasul Quran, binnasul Quran. Ya. Nah, ini perkara penting bahwa dalam rumusan dalam pembahasan akidah, ya, dalam pembahasan akidah ketika berbicara tentang taat waliyul amr harus ya dibicarakan ya titik akidah Ahlussunnah bahwa dibedakan antara imamul muslimin dengan tauhid, dibedakan antara imamul muslimin dengan tauhid. Ya. Adapun ketaatan kepada tauhid, selain bukan imam muslimin tapi tauhid, ketaatannya itu dan kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kembali kepada apa? Pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ya. Bukan kembalinya kepada yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ya. Ai minkum minal mu'minin. Ya. Wa salatu jum'ah fahum jaizah. Ya, bagaimana kalau imamnya kafir kita mau menunaikan haji dan jihad dipimpin oleh orang kafir? Mungkin penguasa kafir memimpin jihad, penguasa kafir memimpin haji, mungkin penguasa kafir mengimami sholat Jumat, mungkin sholat Jumat kalau jaizah, dan sholat Jumat bermakmum kepada imam yang soleh ataupun fajir dari imamul muslimin itu sah, jaizah, yakni sahihah, sah. Qala Anas, berkata Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Salatun min asl iman." Tiga perkara merupakan pokok keimanan. Al-kafu aman qala la ilaha illallah. Menahan diri dari mengganggu orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Menahan diri dari mengganggu orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Wala nukaffiru bi dzambin, dan tidak memvonisnya kafir dengan sebab dosa maksiat. Wala nukhriju min al-islam bi amal, dan tidak mengeluarkannya dari Islam dengan sebab amal dia. Dengan sebab amal dia. Abdullah bin Sa'id mengatakan apa? Kan wa yarawna shay'an min al-a'mal tasbihu fikrun ghairu salah. Ya. Para sahabat ijma', ya, para sahabat berpandangan tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan maka pelakunya kafir selain apa? Salat. Ya, selain salat. Nah, jadi ada amalan yang apabila ya ditinggalkan pelakunya kafir, ya, yaitu salat. Di ijma' sahabat, berdasarkan ijma'nya sahabat. Ya. Wajib, tapi apa yang dimaksud dengan amal di sini? Maksiat. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah apa? Maksiat. Ya. Wal jihadu ma'bun mundu ba'athani Allah azza wa jalla hatta yuqatil akhir ummati ad-dajjal. Dan jihad itu terus berlaku hukumnya atas umat ini sejak Allah mengutusku sebagai Rasul, ya, sampai akhir umat ini akan memerangi Dajjal. Yang dipimpin oleh Nabi Isa. Ya, akhir umat ini dipimpin oleh Nabi Isa memerangi siapa? Dajjal. Ya, di Damaskus. Di Damaskus. Ya. Indah Baitul Maqdis, bukan di Damaskus. Di Baitul Maqdis. Ya, di Baitul Maqdis, indah Babil Lut, di pintu Lut. Ya, memerangi Dajjal. Ya. Ketika sholat subuh, azan subuh sudah dikumandangkan, kemudian ya iqamat dikumandangkan, Nabi Isa turun di tengah-tengah mereka. Ya. Dan mereka mengenali Nabi Isa.
Ya, akhir umat ini yang bersama Imam Mahdi mengenali Nabi Isa ketika Nabi Isa turun. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Maka kata Nabi Isa, ya, hadis salah uqimatlah. Salat ini ditegakkan untukmu. Ya, ini iqamat dikumandangkan untuk kamu jadi imam. Maka Imam Mahdi jadi imam dan Nabi Isa jadi makmum. Yang menunjukkan Nabi Isa ketika akhir zaman turun itu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berlaku sebagai nabi. Ya. Kemudian mereka memerangi Dajjal di Baitul Maqdis. Ketika pintu dibuka, Babul Lut buka, pintu dibuka, ya, wara'ahu Dajjal, di balik pintu ada Dajjal. Ya, wa khalfahu sab'un alaf. Ya, wa khalfahu sab'un alaf, apa? Yahudi Asbahan. Di belakang Dajjal ada 70.000 pasukan Yahudi Asbahan. Di mana Asbahan itu? Iran. Ya, di Iran. Ya, ada 70.000 ya, pasukan Yahudi Iran. Ya, jadi partainya Dajjal. Ya. La yubtiluhu jawru jair wala adlu adilin. Jihad itu tidak akan gugur kewajibannya dengan sebab imamul muslimin yang jair, yang zalim. Wala adlu adilin. Tidak pula kewajiban jihad itu gugur disebabkan imamnya kaum muslimin itu saleh, adil. Wal imanu bil aqdar, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rawah Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Wa min sunnah, dan termasuk sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memiliki loyalitas dan pembelaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya akidah. Sunnah di sini maksudnya akidah. Dan termasuk di antara akidah, ya, di antara thariqah salafiyah, thariqah ahlu sunnah, adalah memberikan loyalitas kepada para sahabat Rasulullah SAW, mahabbatuhum, mencintai mereka, wa dzikru mahasinihim, memuji-muji kebaikan mereka, wa tarahhum alaihim, mendoakan rahmat untuk mereka, wal istighfar lahum, mendoakan istighfar untuk mereka, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wal an dzikri masawi'ihim, menahan diri dari membicarakan kekeliruan mereka, sama sajara bainahum, ataupun perselisihan di antara mereka, wa i'tiqad fadlihim, ya, meyakini bahwa mereka memiliki keutamaan, wa ma'rifatu sabiqatihim, mengetahui senioritas mereka. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang beriman yang datang sesudah generasi sahabat, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala ta'ala Muhammad Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, rahama bainahum, dan mereka pengasih dan penyayang terhadap sesama mereka. Wa qala Nabi sallallahu, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, dan kalian menjelek-jelekkan para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dzahaban, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian, seandainya dia menginfakkan emas sebesar Uhud sekalipun, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu, belum mencapai keutamaan infaknya, sedekahnya, ya, satu genggam tangan, ya, dari mereka ataupun setengahnya, ya, mut, ini mut, ya, ini satu mut namanya, satu genggam tangan, ya, ataupun setengahnya, ya. Wa minas sunnati, termasuk akidah ahlu sunnah. Ini bantahan kepada Rafidhah, bantahan kepada Khawarij, bantahan kepada siapa lagi? Nahdiyin, orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Minas sunnati, dan termasuk akidah ahlu sunnah, at-taraddi an azwaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendoakan keridhaan untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Ya. Ummahatul mukminin. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunda orang-orang beriman. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Ya.
Dan istri-istri Nabi SAW itu adalah ibunda mereka. Ibunda orang-orang beriman. Ya. Al-Muttahhirat al-Mubarra'at min kulli su'. Istri-istri Nabi itu wanita-wanita yang suci, yang terbebas dari segala tuduhan keburukan. Ya. Dan istri-istri Nabi itu adalah ahlul bait semuanya. Ini bantahan kepada dia. Nas Al-Quran mengatakan istri-istri Nabi itu adalah ahlul bait. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina lil qital. Ayatnya ya. Wa idh ghadawta min ahlika, dan ingatlah tatkala engkau Nabi pergi meninggalkan ahlika. Siapa ahli di sini? Istrimu. Dan ingatlah tatkala engkau pergi meninggalkan istri-istrimu, tubawwi'ul mu'minina lil qital. Engkau persiapkan pasukan, engkau persiapkan orang-orang beriman untuk berperang. Allah menyebut bahwa istri-istri Nabi itu adalah ahlul bait beliau. Maka ini bantahan kepada orang-orang Syiah yang menuduh bahwa istri-istri Nabi SAW itu bukan ahlul bait kecuali Khadijah saja. Ya. Dan istri-istri Nabi seluruhnya tahira. Ya, wanita-wanita suci, mubarra'an kulli su'. Selamat dan terbebas dari tindak keburukan, ya, dari tindak pengkhianatan, terlebih lagi perzinahan. Ya, afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah bintu Siddiq. Istri-istri Nabi yang paling afdal adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq. Allati barra'aha Allah fi kitabih. Aisyah ini telah dibebaskan dari tuduhan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Nur. Ya. Wa zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kan pernah dituduh ya oleh orang-orang munafik melakukan apa? Perzinahan. Maka ya yang membebaskan dari tuduhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan sudah itu sudah turun ayat pembebasan Aisyah itu dari tuduhan itu. Siapapun yang menuduh Aisyah ya berzina, maka dia kafir. Karena artinya dia mengingkari Al-Quran, maka dia kafir. Ya, dan orang-orang Syiah sampai sekarang masih menuduh Aisyah apa? Berzina, bahkan menuduh Nabi SAW belum menjalankan hukum had rajam kepada Aisyah. Rasulullah SAW. Jadi dia kenal orang Syiah. Dan mereka masih menyebut ahlu sunnah. Yani orang-orang Sunni selain mereka, ya selain Syiah, oleh orang Syiah disebut sebagai abna zaniyah, sebagai anak-anak wanita berzina. Ya, karena menganggap Aisyah sebagai ummul mukminin. Ini orang Syiah, orang Syiah. Ya, orang Syiah. Wa zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Mereka adalah istri Nabi dan Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Kam qadzafaha bima bara'ahu Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim. Maka barang siapa yang menuduh Aisyah berzina setelah turunnya ayat bara'ah, setelah turunnya ayat yang membebaskan beliau dari tuduhan, berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir. Ijma'. Muawiyah khalul mu'minin, dan Muawiyah itu adalah khal al-mu'minin, ya, sahabat, paman orang-orang beriman. Kenapa? Karena Muawiyah itu saudara dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa? Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, itu saudara perempuannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan bin Harb. Ya. Jadi Nabi SAW itu dulu punya mertua masih kafir, bahkan jadi musuh bebuyutan. Ya, jadi musuh bebuyutan. Ya. Jadi musuh bebuyutan. Ya. Dan Abu Sufyan masuk Islam kapan? Abu Sufyan masuk Islam kapan? Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah, ya kan? Ketika Fatu Makkah. Ya. Saat itu Ummu Habibah sudah menjadi istri Nabi SAW. Ya. Makanya saudara laki-laki dari istri Nabi itu disebut apa? Akhwalul mukminin, paman. Ya. Paman kaum mukminin. Ya. Kalau antum sering bilang panggil Ami, ya kan? Ami. Ya. Katibu wahyillah, dan Muawiyah itu adalah sekretaris, penulis wahyu Allah. Muawiyah itu termasuk apa? Penulis Al-Quran. Ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhu, salah satu khalifahnya kaum muslimin, raja pertama, ya, umat Islam. Ya. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada Syiah.
yang mengkafirkan Muawiyah, ya, bantahan kepada Syiah yang kafirkan Muawiyah, ya, yang menuduh ya buruk Muawiyah. Minas sunnati, dan termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah asam wa ta'ah li a'immatil muslimin. Percaya, sama artinya percaya. Ya, percaya kepada berita dan taat kepada perintah a'immatil muslimin. Ya, para pemimpin kaum muslimin. Ya. Fa umara'il mu'minin, dan para umara pejabat yang diangkat oleh khalifah. Umara itu artinya pejabat. Ya, umara itu artinya kepala-kepala instansi dan para menteri, itu namanya umara. Ya. Barrihim wa fajirihim, yang soleh atau yang fajir. Selama belum ya kufur bawah, belum melakukan kufur bawahan, belum melakukan kekafiran yang nyata, ya, maka mereka masih disebut waliyu amril muslimin, dan para pejabatnya disebut umara. Para pejabatnya disebut umara. Ya. Malam ya'mur bi ma'siyatin, selama mereka wajib ditaati, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan, tidak menyuruh kemaksiatan, ya, di maksiatillah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena tidak boleh taat kepada seorang pun manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafata, dan siapa saja dari umat Islam yang memegang jabatan kekhalifahan, wajtama'a alaihi nas, kemudian umat Islam bersatu ya di bawah kepemimpinannya, waraduhi, dan ridho terhadapnya, au ghalaba, atau ghalabahum bisaydihi, atau dia menjabat khalifah karena melakukan pemberontakan dan berhasil. Atasara khalifatan, sampai menjadi khalifah, menggantikan khalifah yang dia berontak. Wasumya amirul mu'minin, dan digelari sebagai amirul mu'minin. Wajabat ta'atuhu. Menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dua orang ini wajib ditaati. Dua orang, yang satu tadi ya menjabat kekhalifahan secara normal. Menjabat kekhalifahan secara normal, dipilih oleh ahli syura, ya, dibaiat oleh ahli syura, atau apa? Mendapatkan wasiat dari khalifah sebelumnya, ya, mendapatkan wasiat dari khalifah sebelumnya, ya, atau menggantikan khalifah yang sebelumnya, ya, secara apa namanya? Secara mandiri. Ketika khalifah atau kaum muslimin wafat, belum ada. Kaum muslimin nggak boleh kosong dari kepemimpinan. Kemudian dia mengikrar memproklamirkan diri sebagai khalifah penggantinya, ya, dan disetujui oleh kaum muslimin. Tiga cara ini. Maka ini jadi khalifah, wajib ditaati. Ya, disebut amirul mukminin. Apa yang keempat? Ya, dia memberontak kepada khalifah yang sah. Memberontak kepada khalifah yang sah, dia muslim memberontak khalifah yang sah dan berhasil menggulingkan khalifah yang sah tadi dan menggantikan posisinya. Ditaati rakyat. Maka ini juga wajib ditaati, disebut sebagai khalifatul muslimin, ya, dalam rangka untuk menghindari pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Hurmat mukhalafatuhu, ya, wajibat taat, wajib ditaati. Hurmat mukhalafatuhu, ya. Syekh Bibas di Sarah Nawasibul Islam mempertegas, ya, kalau ya memberjalankan hukum Islam, memberjalankan hukum syariat yang mengikat, ya, di wilayahnya, mengikat seluruh rakyat di wilayahnya, maka tidak disebut sebagai amirul mukminin. Hurmat mukhalafatuhu, wajibat taatu wa hurmat mukhalafatuhu, wajib ditaati dan haram untuk ditentang. Wa khuruj alaihi, haram untuk diberontak. Wa syaqu asal muslimin, ya, dan haram untuk dipecah persatuan kaum muslimin. Ya. Wa minas sunnati, dan termasuk di antara akidah ahli sunnah, hijranu ahli bid'ah, ya, memboikot ahli bid'ah. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya, apa itu bid'ah dan siapa ahli bid'ah. Ya. Wa mubayanatun, ya, menjauhi mereka. Utatul jidal wal khusumat fid-din. Ya, termasuk di antara akidah ahli sunnah tarkul jidal wal khusumat fid-din. Ya, menghindari
perdebatan dalam perkara agama. Menghindari perdebatan dalam perkara agama. Wa takun nazar fi kutubil mubtadi'ah. Tidak membaca tulisan-tulisan buku-buku ahli bid'ah. Wal isgha'i kalamihim. Tidak menyimak ya pelajaran-pelajaran mereka, ucapan-ucapan mereka. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Dan setiap perkara baru dalam agama ini maka itu disebut bid'ah. Ya. Apa dari bid'ah? Tariqah mukhtarah fid din, ya, ajaran yang baru di dalam beragama, tudahi syariah yang menyerupai aturan syariat, yang menyerupai syariat dalam aturannya, yuqadu sulukiha al-mubalagh fi ta'bud. Ya, tujuan ya melakukan atau mengamalkan ya tariqah itu adalah mubalaghah fi ta'bud. Ya, adalah ya kesungguhan dalam beribadah, melampaui batas dalam beribadah, atau malah asal lagi kitab wa sunnah min al-ilm wal amal. Ya, keyakinan, pikiran, ajaran ataupun amalan yang tidak ada dalil yang benar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muttasilin bi ghairi islami wa sunnah mubtadi'un. Siapa mubtadi'? Siapa saja yang ya tidak memakai identitas Islam ataupun sunnah. Ya, siapa saja yang tidak memakai identitas Islam ataupun sunnah, maka itu adalah mubtadi'. Ya. Contohnya siapa? Rafidhah, seperti Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Ya, sekarang Syiah semuanya Rafidhah. Syiah yang ada sekarang ini semuanya Rafidhah. Ya, ada yang lebih parah dari Rafidhah, ada. Ya, seperti Batiniyah yang ada di Suriah, Duruziyah yang ada di pegunungan-pegunungan di Suriah, sana Damaskus sana, ya. Ada yang lebih parah, memang iya. Ya, Syiah yang ada sekarang hatta termasuk Zaidiyah yang ada di Yaman, yang dibilang itu apa? Lebih toleran terhadap orang-orang Sunni, mereka juga Rafidhah. Mereka juga Rafidhah. Ya. Rafidhah, ya, yang mereka itu mengajarkan ajaran mereka itu adalah apa? Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memvonis ya para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman kafir atau fasik atau murtad. Ya. Wal Jahmiyah, demikian pula Jahmiyah, ya, yang didirikan dicetuskan oleh Jahm bin Safwan, ya. Sebelumnya Jahm bin Safwan ini belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham belajar kepada orang Yahudi yang namanya Susan. Ya. Jahmiyah, ya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kecuali satu, yaitu al-wujud, ada. Jadi mereka mengatakan Allah itu ada tanpa sifat apapun. Mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Ya, dan mereka mengatakan iman itu cukup apa? Cukup hati meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya, sudah cukup dalam hati saja. Ya, ini Jahmiyah. Ya. Al-Khawarij, demikian pula Khawarij. Khawarij itu disebut Khawarij karena bid'ah mereka, perbuatan bid'ah mereka, ya, dua hal. Satu, khurut itu keluar dari ijma'nya kaum muslimin. Keluar dari ijma'nya kaum muslimin. Maka mereka disebut Khawarij. Yang kedua, karena khurut mereka keluar dari ketaatan kepada khalifatul muslimin, kepada amirul mukminin. Ya, sebab dua hal ini orang disebut Khawarij. Sebab dua hal ini disebut apa? Mereka disebut Khawarij. Itu apa? Keluar meninggalkan menyelisih ijma' kaum muslimin. Ya, ini akan disebut Khawarij mereka. Yang kedua, keluar dari ketaatan kepada wali amrul muslimin, ya, kepada khalifatul muslimin. Ya. Mereka mengkafirkan, ya, pelaku besar dari kalangan umat Islam, mengkafirkan pelaku besar dari kalangan umat Islam, mengingkari syafaat Muhammad SAW bagi pelaku dosa besar. Wal Qadariyah, demikian pula Qadariyah, mereka-mereka yang mengingkari takdir. Yang pertama muncul Ma'bad al-Juhani di Basrah, ya, mereka kemudian Ghailan al-Qadari, ya, kemudian siapa? Abu Hafs al-Farj yang dikafirkan oleh Al-Imam Syafi'i, ya. Mereka mengingkari takdir, ya, dan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Allah mengetahui, ya, sesuatu itu setelah terjadinya. Mengingkari takdir mereka. Ya.
Wal Murji'ah, demikian pula Murji'ah, ya. Murji'ah, ya, mereka adalah orang Murji'ah ini terbagi kepada beberapa golongan. Ya, yang pertama Murji'ah itu fuqaha, ya, Murji'ah generasi awal, ya, Abu Hanifah, ya, dan sebagian murid-muridnya, sebagian pengikutnya, ya, yang mengatakan amal perbuatan bukan termasuk iman. Iman itu cukup keyakinan dalam hati dan ucapan syahadat dengan lisannya. Amal perbuatan bukan termasuk iman. Ini Murji'atul fuqaha. Kemudian ada Murji'ah, ya, Murji'ah Kullabiyah atau Karramiyah, ya, Murji'ah Karramiyah Kullabiyah, ya, itu disebut di sini. Wal Karramiyah wal Kullabiyah, kalau Mu'tazilah. Karramiyah Kullabiyah. Ya, mereka juga Murji'ah dalam masalah iman. Mereka mengatakan iman itu cukup ikrar di lisan saja. Konsekuensinya orang-orang munafik adalah orang beriman. Karena orang munafik mengikrarkan ada, ya, tetapi hatinya tidak beriman. Jadi menurut Murji'ah Karramiyah Kullabiyah beriman harus konsekuensinya. Ya. Kemudian mudah yang ketiga, ya, Ghulat Murji'ah. Ghulat Murji'ah, ya. Ghulat Murji'ah yaitu Murji'ah ekstrim, Murji'ah Jahmiyah yang disebut oleh Taimiyah di bait yang ke-7 dari Majmu' Fatawa. Mereka yang mengatakan iman itu hanyalah tasdik atau ma'rifah dalam hati. Iman itu hanyalah apa? Tasdik atau ma'rifah dalam hati. Ya, ini hati meyakini kebenaran Allah dan Rasulullah SAW sudah cukup. Mukmin dia. Ya, bagaimana kalau perbuatan yang dilakukan itu adalah kekafiran? Mereka semuanya Murji'ah ini mengatakan itu orang kafir dunia. Adapun di akhiratnya bisa jadi mereka adalah wali. Di dunia dia kafir, tapi di akhiratnya boleh jadi dia adalah wali min auliyaillah. Karena iman yang ada di dalam hati mereka. Ya, itu yang kemudian oleh orang-orang sufi diistilahkan dengan, ya, apa? Thariqah malamatiyah. Ya, thariqah maqam malamatiyah. Ya, yakni tampilannya berbuat kekafiran, kefasikan, ya, kegilaan, kemajunan dan sebagainya, ya, tapi wali dia, tapi dia wali. Ya. Tapi dia wali. Ya, malamatiyah, ya. Ini Murji'ah, Ghulat Murji'ah. Ya, ini Ghulat Murji'ah. Ya. Baik Murji'atul fuqaha ataupun Murji'at Karramiyah, Kullabiyah, ya, ini tidak dikafirkan oleh para salaf, tetapi Murji'atul Jahmiyah, ya, Murji'at Ghulat, ya, maka mereka dikafirkan oleh para salaf. Sebagaimana disebut dalam Taimiyah, bahkan oleh Ibnu Qayyim dalam nunya disebut sebagai apa? Ya, ikhwan sayatin, mereka itu adalah saudaranya setan. Ya, disebut saudara setan, atba'u kulli jahmiyin, ya, ikhwanu kulli syaitan. Ya, mereka itu adalah pengkornya Jahm bin Safwan, ya, saudaranya setan, ya, saudaranya setan. Wal Mu'tazilah, demikian pula Mu'tazilah. Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah mereka, ya, pertama kali dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha di majlisnya Al-Hasan Al-Basri, yang Mu'tazilah ini mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman. Ya, menuduh, meyakini bahwa pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman ini kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Tetapi mereka tidak menyebut pelaku dosa besar dari orang beriman itu kafir di dunia, tidak. Tapi disebut apa? Manzilah baina manzilatain. Ya, disebut apa? Manzilah baina manzilatain. Enggak mukmin, enggak kafir. Enggak mukmin, enggak kafir. Sedangkan Khawarij menyebut pelaku dosa besar di dunia sebagai kafir. Di akhirat sama. Baik Mu'tazilah ataupun Khawarij sama. Pendapatnya sama. Pelaku dosa besar dari orang beriman itu kafir, kekal dalam neraka, tidak mendapatkan syafaat. Ya, ini Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Ya. Dan mereka, ya, menjadikan tolak ukur dalam menentukan hukum agama, yang pertama adalah akal. Ya, sebelum Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang pertama adalah apa? Akal. Nah, akidah ini, persoalan akidah bahwa dalil syar'i yang pertama itu adalah akal, bukan Quran dan Sunnah. Rujukan syariat itulah akal. Ini kemudian diadopsi oleh Ahlul Kalam Asy'ariyah. Diadopsi oleh Ahlul Kalam Asy'ariyah. Ingat bahwa pendiri Asy'ariyah itu Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah apa? 40 tahun hidup sebagai tokoh Mu'tazilah. Ya, sebagai tokoh Mu'tazilah. Ya. Wa nabarihim, dan
ya nadhairihim, ya ahlul bid'ah, ya semisal mereka. Fahadhihi firaqud dalal. Mereka semuanya adalah sekte sesat, wa tawaiful bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah. A'adzanallahu minha, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mereka. Sampai sekarang apa masih ada? Masih ada. Ya, Rafidhah masih ada, Jahmiyah masih ada, Khawarij masih ada, Qadariyah masih ada, Murji'ah masih ada dengan segala sektenya. Ya, Mu'tazilah, Karramiyah, Kullabiyah. Ya, Asy'ariyah itu Karramiyah, Kullabiyah. Ya, itu Asy'ariyah. Ya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Bahkan di kalangan jin pun ada. Ada jin Rafidhah, ada jin Khawarij. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan membicarakan tentang ucapan para jin? Ya. Kunna tara'iqa sudada. Kunna tara'iqa sudada. Kami ini memiliki banyak sektor. Ya, ada jin Khawarij, ada jin Syiah. Ya. Iya, enggak tahu apa mereka juga mut'ah ya. Jin Syiah ini apa juga mut'ah juga ya kan? Ada jin Mu'tazilah, ya ada. Wa amma nisbatu ila imamin fi furu'iddin. Adapun ya menisbatkan diri kepada imam, kepada ulama besar dalam furu'iddin, dalam perkara-perkara fikih, dalam perkara-perkara fikih. Ya, fatwa'is arba, seperti 4 mazhab. Apa hukumnya? Menisbatkan diri kepada salah satu dari 4 mazhab fikih. Hambali, atau Syafi'i, atau Hanafi, atau yang kedua Maliki. Ya, apa hukumnya? Falaisa bimazmumin. Maka itu tidak tercela. Maka hal itu tidak tercela. Ya. Fa'inal istilah huruf rahmah. Karena perbedaan pendapat para imam, para ulama mujtahid, para ulama mazhab dalam perkara-perkara fikih, perbedaan pendapat mereka dalam perkara-perkara ijtihadiyah, rahmat. Itulah rahmat bagi umat Islam. Itu rahmat. Perbedaan mereka dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ya, siapa yang perbedaannya rahmat itu siapa? Para imam mazhab. Ya, kalau para kerutu mazhab perbedaannya itu musibah itu ya. Iya. Dan bencana itu perbedaannya itu ya. Para imam mazhab perbedaan mereka dalam perkara ijtihad itu adalah rahmat. Ya, itu adalah rahmat. Ya. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi khilafihim. Para imam yang berbeda pendapat dalam perkara-perkara fikih ijtihadiyah itu mereka mendapatkan pujian ya karena mereka berijtihad ya. Musabuna fi syahadihim. Mereka mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka. Adapun kalau bawahan yang mendapatkan dosa karena ta'assubnya mereka. Ya, mendapatkan dosa karena ta'assubnya mereka. Ya. Waqtilabuhum rahmatun wasi'ah. Jadi bukan perkara mazmum, bahkan dipisah. Sekarang ini enggak bisa orang belajar fikih tanpa melalui mazhab fikih yang ada, 4 mazhab ini, salah satu dari 4 mazhab ini, tidak bisa sekarang orang belajar fikih. Ya. Dari zaman sebelum 4 mazhab juga sudah ada. Buka aja Sunan Tirmidzi. Antum akan temukan di sana mazhab At-Tawi, mazhabnya siapa lagi? Siapa yang dari Mesir itu? Qais bin Sa'ad al-Misri, mazhabnya Ibnu Mubarak, mazhabnya Ishaq bin Rahawayh, antum akan temukan di sana. Ya, mazhabnya Al-Hasan al-Basri, kenapa? Mazhab selain 4 mazhab ini sekarang enggak ada. Karena tidak ada penerusnya. Tidak ada yang menjalankannya. Ya, tidak ada yang menjalankannya. Ya, mazhab Zahiriyah masih ada. Mazhab Zahiriyah masih ada. Masih ada ulamanya mazhab Zahiriyah. Jadi ada 4 mazhab dan 1 Zahiriyah. 1 Zahiriyah. Ucapan Ibnu Qudamah ini tidak menafikan adanya mazhab selain 4. Karena beliau mengatakan fatwa isul arba. Contohnya, ini contoh. 4 mazhab itu hanya apa? Contoh. Itu boleh. Antum mau bermazhab Zahiri, apa silakan. Ya. Mau tanya siapa yang mazhab Zahiri sekarang? Ulamanya mazhab Zahiri sekarang saya tunjukkan. Ini kan nomor saya kasih nomor teleponnya, teleponin. Saya ingin jadi Zahiri. Ya. Orang Zahiri. Ya. Waqilabuhum rahmatun wasi'ah. Perbedaan para ahli ijtihad, para imam ahli ijtihad itu rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sifaquhum hujjah. Tapi ketika para ulama mujtahidin itu bersatu
bersepakat satu pendapat, maka itu adalah hujjah, itu adalah dalil. Jadi ijma itu adalah dalil. Ini nas dari Ibnu Qudamah bahwa ijma itu adalah apa? Hujjatun qati'ah, dalil yang kuat. Ijma itu adalah dalil yang kuat. Jadi ada kitab fikih yang membahas tentang perbedaan istilah para ulama, seperti Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, Al-Mughni yang ditulis Ibnu Qudamah, seperti Al-Majmu' yang ditulis oleh Nawawi, ya, seperti Bidayatul Mujtahid yang ditulis Ibnu Rusdi, ya, seperti banyak, ya, demikian pula Muhalla yang ditulis oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, banyak kitab-kitab yang memuat istilah. Demikian pula kitab yang memuat ijma, pendapat-pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama itu juga ada, ya, seperti Maratibul Ijma Ibnu Hazm, kemudian Al-Ijma Ibnu Munzir, kemudian Al-Iqna bil Ijma yang ditulis oleh Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i, ya. Dan ijma'at banyak para ulama menulis buku ijma, ya. Jadi semestinya seorang seorang penuntut ilmu dia memiliki kitab khilaf, juga memiliki kitab ijma'at, ya. Tujuannya apa? Supaya dia mengetahui ijma, kalau dia berpendapat atau mengikuti pendapat, jangan sampai dia berpendapat atau mengikuti pendapat yang menyisihi ijma para ulama. Ya, jangan sampai. Karena itu akan disebut dengan syadz. Ya, disebut dengan syadz. Ini orang nyeleneh, ya. Disebut orang nyeleneh, menyelisihi ijma. Ya, itu faedah dari menyelisih. Faedah yang kedua, kalau sudah tahu perkara ijma, pintu ijma tertutup dalamnya. Ya, kalau sudah diketahui ulama sebelum-sebelumnya sudah ijma, ngapain? Ya, dibahas lagi, ya, kemudian berjihad dan hasilnya keluar dari ijma. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Nasallahu ya'simana minal bid'ah wal fitnah. Semoga kita memohon kepada Allah agar melindungi kita dari berbagai bid'ah dan dari berbagai cobaan. Wa yuhyana 'alal Islam was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita ini atas Islam dan sunnah. Wa yaj'alana man yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita ini termasuk orang yang selalu ittiba mengikuti Rasulullah SAW selama hidup kita, sepanjang hayat kita. Wahsurana fi zumratihi ba'dal mamat, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW setelah mati, bi rahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Hadza akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdahu sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Walhamdulillah, kita selesai membaca Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq, ya, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qiyamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala, ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kami sampaikan, ya, ucapan terima kasih jazakallahu khairan kepada panitia penyelenggara, kepada pengurus masjid, ya, takmir masjid Raudhatul Jannah, dan kepada semua peserta yang sudah bersabar, ya, untuk mengikuti kajian ini. Ya, alhamdulillah kita selesai dalam 6 sesi, ya, dalam 6 pertemuan. Insyaallah kita berjumpa lagi di seri yang lain dari daurah satu kitab, ya, dari kitab-kitab akidah ataupun kitab-kitab yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini sebagai penutup kita sampaikan atas, kita persilahkan ketua takmir masjid untuk memberikan sedikit, ya, penutupan, ya, kepada beliau Al Ustaz Dani, ya, hafizahullah, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama